Hai Trenders, selamat datang kembali di saluran kami, Trending di Indonesia. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang berita terkini seputar salah satu ikon hip-hop terbesar, Sean P. Diddy Combs. Dari lagu-lagu yang menduduki puncak tangga lagu hingga kerajaan fashion, Diddy telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di industri hiburan. Namun, belakangan ini, hidupnya mengalami perubahan gelap. Siap-siap, karena kita akan menjelajahi liku-liku saga hukumnya. Sebelum kita masuk ke detailnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Anda tidak ingin ketinggalan update apapun. Sean John Combs, lahir pada 4 November 1969, telah mengenakan beberapa topi sepanjang karirnya. Anda mungkin mengenalnya dengan berbagai nama panggung, Diddy, Puff Daddy, dan P. Diddy. Kemampuannya untuk terus berinovasi dan tetap relevan sungguh luar biasa. Karir musik. Pengaruh Diddy terhadap industri musik sangat besar. Ia memulai di Uptown Records, di mana ia berperan penting dalam mengembangkan legenda R&B seperti Mary J. Blige dan Jodeci. Pada tahun 1993, ia mendirikan label rekamannya sendiri, Bad Boy Entertainment, yang menjadi kekuatan besar. Artis-artis seperti The Notorious B.I.G., Biggie Smalls, menemukan ketenaran di bawah payung Bad Boy. Album debut Diddy, No Way Out, di tahun 1997, melambungkan namanya di dunia rap dan berhasil mencapai status 7 kali platinum. Karya produksinya dan kolaborasinya meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di era hip-hop tahun 90-an. Wirausaha. Selain musik, Diddy adalah pengusaha yang cerdas. Ia terlibat dalam dunia fashion dengan meluncurkan lini pakaian ikonik bernama Sean John. Ingat gaun terusan velour pada awal 2000-an? Ya, itu karyanya. Ia juga berbisnis di industri minuman beralkohol dengan vodka Ciroc, membuktikan bahwa ia tahu bagaimana mengubah merek menjadi gaya hidup. Kontroversi dan pertempuran hukum. Sekarang, mari kita bicarakan masalah terbesar. Masalah hukum belakangan ini. Diddy menghadapi tuduhan serius terkait perdagangan seks, penculikan, dan pemaksaan. Tuduhan meliputi pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan manipulasi terhadap perempuan. Mantan pacarnya, Casey Ventura, mengajukan gugatan yang mengungkap klaim mengerikan tentang hubungan mereka. Meskipun kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, tuduhannya tetap menggema. Ini adalah situasi yang kompleks dan mengkhawatirkan, dan proses hukum masih berlangsung. Latar belakang. 2 tahun lalu, Diddy mengadakan pesta ulang tahun yang megah di mansionnya di Beverly Hills senilai $61 juta ASEO. Daftar tamu pesta ini dipenuhi bintang-bintang, termasuk Jay-Z, Travis Scott, Mary J. Blige, dan lainnya. Namun, kini karirnya menghadapi masa-masa sulit. Tuduhan. Dalam kasus yang diajukan di New York, Diddy dihadapkan pada tuduhan serius. Dia dituduh melakukan penculikan, memberikan obat bius, dan memaksa perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, terkadang melalui penggunaan senjata api dan ancaman kekerasan. Polisi melakukan penggerebekan di mansion Los Angeles yang pernah menjadi tempat pesta ulang tahunnya, dan mereka menemukan persediaan untuk freak off, yaitu pesta seks yang melibatkan narkoba. Persediaan ini termasuk lebih dari 1.000 botol baby oil. Sangat aneh, bukan? Gugatan dari Casey Ventura, seorang penyanyi dan model yang pernah berada di bawah label rekaman Diddy, mengajukan gugatan perdata terhadapnya. Casey mengklaim bahwa Diddy menggunakan posisinya untuk membangun hubungan romantis dan seksual yang manipulatif dan memaksa. Gugatan ini mencakup deskripsi grafis tentang kekerasan fisik, dengan tuduhan bahwa Diddy sering memukul dan menendangnya. Casey juga menuduhnya memaksa perempuan untuk mengikuti freak off, yang kemudian direkam untuk kepuasannya sendiri. Meskipun kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan dengan jumlah ganti rugi yang tidak diungkapkan, tuduhannya tetap menggema. Lebih banyak gugatan. Setelah gugatan Casey, lebih banyak perempuan muncul dengan tuduhan pelecehan seksual yang terjadi sejak tahun 1991.
Jaksa penuntut mengklaim bahwa Diddy terlibat dalam perusahaan kriminal yang melibatkan kerja paksa, penculikan, pembakaran, dan suap. Diddy membantah semua tuduhan ini dan menyatakan bahwa dia tidak melakukan hal-hal ini. Namun, hakim menolak memberikan jaminan kepadanya karena jaksa berpendapat bahwa dia merupakan ancaman bagi masyarakat. Ini adalah situasi yang kompleks dan mengkhawatirkan, dan proses hukum masih berlangsung. Karir yang dulu dipuja-puja kini berada di ujung tanduk. Warisan dan pengaruh. Terlepas dari kontroversi, pengaruh Diddy tetap berlanjut. Jejaknya di dunia musik, fashion, dan budaya tidak bisa diabaikan. Ia adalah pelopor yang membentuk sebuah era, dan warisannya, baik yang positif maupun kontroversial, akan terus berdampak. Dan itulah tadi, Trenders. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan roller coaster melalui drama hukum P. Diddy. Jika Anda menemukan video ini informatif, jangan lupa klik jempol ke atas dan bagikan kepada teman-teman pecinta musik. Ingatlah, tetaplah penasaran, tetaplah terinformasi, dan terus berikan komentar. Siapa tahu apa saja kejutan yang menanti dalam kasus ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal. Sampai jumpa.